Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagas Arya Putra dengan NPM 247820007. Sini saya akan mengerjakan hands-on labs 5, Data and Feature Thinking. Yang dimana di sini deskripsi praktikumnya pada pertemuan sebelumnya mahasiswa telah mempelajari berbagai teknik pencarian untuk menemukan solusi dalam suatu permasalahan dengan asumsi bahwa aturan dan struktur masalah telah diketahui. Namun pada banyak kasus nyata, hubungan antar variabel tidak diketahui secara eksplisit dan tidak dipresentasikan dalam bentuk aturan sederhana. Pada praktikum ini, mahasiswa akan menganalisis dataset transaksi untuk memahami pola perilaku pelanggan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan pembatalan pesanan. Fokus utama praktikum adalah pemahaman data dan eksplorasi fitur, bukan pada pembangunan model. Oke, di sini sudah terlihat jelas kalau di sini kita akan fokus ke pemahaman data dan eksplorasi fitur ya di sini ya. Hmm. Nah, langkah yang pertama di sini ada load dataset menggunakan library Pandas. Nah, ini load datasetnya. Saya menggunakan Pandas dan NumPy ya di sini ya. Terus 5. Nah, ini ada DF, PDR, CSV, Almond, Clean CSV. Nah, ini untuk membaca file mentah yang diupload di sini. Ini nanti kan saving Almond CSV. Nanti dia akan ke save di sini. Oh, terus sini ada untuk menampilkan 5 baris pertama. Di sini saya menggunakan display df head ya di sini ya. Terus ada jumlah baris kolomnya menggunakan rows dan kolom mana yang merupakan variabel target. Nah, ini di sini udah saya lihat ini di sini variabel targetnya. Nah, variabel targetnya itu ada di status pesanan. Status pesanan. Loh, ini ada di status pesanan. Nah, itu variabel targetnya. Duh, ngebug lagi. Mana dia? Unknown claim successful. Nah, ini error karena filenya belum ada di sini ya. Jadi saya harus menguploadnya dulu. Nah, jadi kan setelah data-data ini dimuat, elemen CSV ini dimuat, nah, di sini ada disuruh mengidentifikasi variabel. Nah, variabel target dalam analisis ini itu adalah status pesanan. Jadi, status pesanannya ini apakah si target ini statusnya sukses? Mana tadi? Nah, ini selesai atau batal. Ngembak lagi. Terus ada fitur numeriknya. Fitur numeriknya itu ada total QTY, total WKR, terus total return KTY, ada total diskon, eh, num produk kategoris, terus ongkos kirim dibayar oleh pembeli. Nah, ini ada fitur kategorikalnya. Produk kategori status pesanan, alasan pembatalan, opsi pengiriman, metode pembayaran, kota, dan provinsi. Itu untuk kategorikalnya. Kita lanjut ke yang kedua, data preprocessing. Yang dimana di sini kita membuat fitur data dengan fitur
is cancel dari status pesanan, dan is COD dari metode pembayaran. Nah, untuk fitur cancelnya saya menggunakan ini ya, DF is cancelled sama dengan status pesanan. Karena yang di sini yang disuruh dari status pesanannya ya. Terus is COD-nya dari metode pembayaran. Apakah dia COD atau enggak? Nah, selain itu saya juga mengekstrak informasi jam dari kolom waktu pesanan menggunakan fungsi df hour di sini ya. Waktu pesanan dibuat. Nah, untuk melihat pola waktu transaksi pelanggan. Jadi hasilnya nanti akan disimpan di sini. Tuh. Nah, status pesanan di sini kan untuk is cancel-nya kan keluar nih. Selesai, selesai, selesai. Metode pembayarannya udah kelihatan ya di sini ya. Ini juga jamnya udah ada. Ini high shipping. Oke. Kita lanjut ke yang ketiga. Oh ya, untuk menyimpannya tuh ini ya di sini ya. DF to CSV. Index false. Print dataset berhasil disimpan sebagai data proses 24782007. Ya, kita lanjut. Nah, di sini saya membuat, ini kan di sini pilih minimal 3 fitur yang diduga mempengaruhi pembatalan pesanan. Sini saya pakai fitur isCOD. Nah, ini promnya COD versus cancel. DF group by isCOD sama. Jadi grupnya ini isCOD sama is cancel. Terus high shipping. High shipping ini untuk apa tadi itu ya namanya ya? Hmm, high shipping itu risiko tertinggi. High shipping. Ya, quantity tinggi. Nah, total KTY print quantity versus cancel. Group by-nya ini. Nah, ini COD versus cancel nih ada keluar di sini. Is cancel, data type-nya keluar. Terus high shipping versus cancel. Nah, high shipping-nya, is cancel-nya, terus quantity versus cancel total QTY. Banyak ya di sini ya. Hubungan logis antar dekat. Terus di sini kita masuk ke analisis pola. Nah, analisis pola ini lakukan analisis berikut dan tampilkan hasilnya serta screenshot dalam hitung presentase pembatalan COD versus non-COD. Untuk menghitung pembatalan COD versus non-COD-nya, di sini cancel COD sama dengan tetap memakai grup buy, is COD, terus is cancel. Print presentasi, print cancel COD. Jadi kelihatan presentasi pembatalan cancel COD-nya. Terus shipping analysis nih, ongkir versus pembatalan. Saya pakai shipping analysis, grup buy lagi ya. Ya sama aja kayak bawahnya juga. Jadi presentasi pembatalan COD versus non COD itu ada di ini 0, yang COD-nya 0. Enggak, ada satu yang enggak, ada satu yang COD. Nah, ini presentasi pembatalannya ada di 13.813 sama 13.381 ini. Terus rata-rata ongkos kirim ini sama pembatalan ya di sini ya. Jika di cancel, ini kan jika COD. Nah, ini kalau misalkan di cancel, nih keluar hasilnya kayak gini, dan ketika dia tidak di cancel, dia akan mengeluarkan seperti ini. Nah, ini perkiraan ongkos kirimnya. Terus rata-rata jumlah produk versus pembatalan. Dan ini jika jumlah produk dibatalkan dan ini yang tidak. Kita lanjut ke segmentasi data.
Bagi data menjadi minimal dua kelompok berdasarkan faktor tertentu. Hitung tingkat pembatalan pada masing-masing kelompok. Tentukan kelompok dengan resiko pembatalan tertinggi. Nah, resiko pembatalan tertinggi, high shipping. Nah, di segmentasi data ini eh, kan disuruh dibagi menjadi minimal dua kelompok berdasarkan fitur tertentu untuk meningkatkan tingkat pembatalan di masing-masing grup. Nah, jadi ya tujuannya untuk menentukan kelompok pelanggan atau jenis transaksi mana yang memiliki risiko pembatalan tertinggi. Nah, ini ada segmentasi datanya dulu di sini saya buat. Terus jumlah data per kelompok, tingkat pembatalan sama resiko tertinggi. Nah, ini tingkat pembatalan sama resiko tertinggi yang saya buat di sini ya. Nah, ini ada hasil segmentasinya, ongkos kirim ya. Ini kalau low segini, medium segini, terus high segini, sama very high. Count. Tingkat pembatalan per kelompok. Nah, ini kelompok ongkir. Persentase ini. Jadi kelompok resiko tertingginya itu ada di 27,63% dan ini persen. Persentase cancel kelompok ongkir. Tingkat pembatalan per kelompok. Nih, hitung tingkat pembatalan pada masing-masing kelompok. Oh ini buat perhitungannya ya. Ini pembatalan sama ya, very high, resiko tertingginya, presentasenya 27,63%. Terus kita masuk ke yang terakhir, analisis konflik. Satu-satu data yang sesuai dengan pola umum, satu data yang bertentangan. Nah, ini ada data yang sesuai pola umum di sini. High shaping sama dengan satu, case cancel sama dengan satu. Data sesuai pola, high shipping, dan cancel display sesuai pola. Nah, ini buat data yang bertentangan. High shippingnya 0, beda ya. Sama ini kalau yang ini satu, kalau yang ini 0. Case cancelnya satu. Data bertentangan. Ini buat data sesuai pola. Buat data sesuai polanya, di sini ada, ini kan satu data yang sesuai dengan pola umum, satu data yang bertentangan. Satu data yang sesuai dengan pola umum, ini ada di ini, order ke 11. High shippingnya 0, is cancelnya 0. Kelihatan di sini. Mana dia? Ada di sini. Nggak kelihatan di sini. Buat 5 baris pertama doang yang di atas. Jadi, buat dapat apa? Dapat kelompoknya itu di kolom 10 sama di kolom 4. Waktu pesanan dibuat. Ongkos kirim. Ya, betul. Ini udah dipilih. Ini perkiraan ongkos kirimnya. Ini high shippingnya sama misalnya resikonya. Jadi resikonya tuh lebih gede yang ini. Karena yang ini nggak ada resikonya. Ini kan namanya kan ini nggak ada teks depan. Untuk AI mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.